Putra kelompok tani Sukamaju di Desa Japi, juga Mas dan Mbak KKN dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ya. Yogyakarta. Juga teman saya Bu Tati ini yang sering yang sangat energik kalau di beliau ini sangat energik di kalau di hutan. Jadi apa-apa kalau mau ke hutan oke dia. Nah, nanti kalau misalnya Mbak dan Mas mau memerlukan beliau, ajak saja ke kemana gitu. Dia enakan, diajak saja. Oh, lalu kemudian saya memperkenalkan diri dulu ya, walaupun tadi sudah diperkenalkan. Mungkin bapak-bapak juga ada yang lupa. Jadi dulu saya pernah tugas di Kecamatan Bener nih, Mas Mbak. Saya tugas di Kecamatan Bener tahun 2009, hanya setahun. Mungkin ada kenangan nanam pohon bersia ya Pak ya. Sekarang masih ada ya. Masih ada. Itu pohon penanaman pohon swadaya itu tidak didanai pemerintah waktu itu. Kita coba-coba dengan masyarakat menanam buat bibit lalu ditanam secara swadaya. Akhirnya sampai hari ini masih ada yang belum ditebang. Katanya besar sekali. Saya mau tengok kapan-kapan. Itu. Tadi saya sudah dikenalkan, saya bertugas di nama belum ya? Nama Teguh Santoso. Saya sama dengan Bu Tati, penyuluh kehutanan di cabang dinas kehutanan wilayah 8 Kebumen, tetapi saya ditugaskan di Kecamatan Bagelen dan beberapa desa di wilayah pantai. Wilayah pantai itu 3 kecamatan, Grabat, Purwodadi dan Ngombol. Itu karena dekat dengan kediaman saya. Nah, saya kediamannya di sebelah selatan dari Kabupaten Purworejo di Desa Sendangsari, Kecamatan Purwodadi. Mungkin itu dulu ya perkenalan ya. Terkait dengan materi hari ini, Bapak Ibu dan Mas dan Mbak dari KKN, karena ini musimnya musim kemarau. Kemarau terkait dengan kehutanan itu apa? Nah, itu. Nah, tema yang saya berikan pada hari ini tentang pencegahan kebakaran hutan. Bapak Ibu tahu kalau kebakaran hutan biasanya terjadi karena apa Pak? Karena di musim kemarau. Penyebabnya apa? Pak? Api itu timbulnya dari mana? Korek. Siapa yang menyalakan? Nah, akhirnya manusia kan? Jadi penyebab utama kebakaran hutan adalah banyak penyebab Pak. Mungkin di sini dijaga ya hutannya jangan sampai terbakar. Kalau di tempat saya di Bagelen itu saya sampai bosan. Setiap tahun terjadi kebakaran hutan Pak. Ya moga-moga tahun ini tidak ada. Itu kepadaan itu hutan rakyat, hutan milik masyarakat. Nek sini kan ada hutan perhutani gitu. Jadi mungkin tenaga yang terkait dengan pencegahan kebakaran hutan itu termasuk, apalagi di sini dibentuk MPA. MPA itu ya tugasnya termasuk kebakaran hutan. Karena MPA terkait dengan hutan negara. Kalau kami yang di Bagelen itu tidak ada hutan negara Pak. Jadi hutannya hanya hutan milik hutan rakyat, Albasia, Maoni, Jati dan sebagainya. Itu kalau musim kemarau, apalagi di daerah selatan, kalau musim kemarau itu sangat kering. Jadi sercah-sercah itu pada jatuh, beda dengan iklimnya, kayaknya beda dengan daerah utara sini. Kalau daerah utara sini kayaknya sekilas, walaupun itu musim kemarau, tapi kadang-kadang masih ada hujan karena berdampak dari mungkin sekitar Magelang ya. Dampaknya ke sini, hujannya sampai sini. Kalau di tempat saya sama sekali tidak, di wilayah Bagelen. Yang lainnya hujan, di sana belum ada hujan.
akhirnya beberapa faktor penyebab kebakaran itu termasuk manusianya. Nah, manusianya kenapa kok ada kebakaran? Kadang saya telusuri jani ngopo penyebab kebakaran. Wong kok setiap tahun kebakaran ini ya sekitar niku tok. Jadi di sekitar beberapa desa saja. Dan desanya hanya di itu, desa-desa itu. Nah, saya cek, saya telusuri, oh ternyata ada seseorang artinya karena mereka dalam tanda kutip agak kurang itulah mental beberapa mental. Salah satunya penyebabnya itu bulan-bulan yang ngalas yang tadi lo korek, akhirnya iseng-iseng bakar sampah. Nah, bakar sampah itu juga akhirnya terbakar sampai lah itu kan menimbulkan masalah banyak. Akhirnya beberapa tim dari instansi akhirnya ke sana semua untuk memadamkan api. Nah, saya minta di sini apalagi sudah ada MPA, mohon untuk sekali-sekali ya kontrol ke hutan, atau bila terjadi ada gejala kebakaran mohon untuk segera dilaporkan, mungkin dilaporkan ke instansi terkait. Hal ini bisa BPBD, bisa yang terdekat pihak kecamatan, Koramil, Polsek dan sebagainya, biar koordinasinya untuk pencegahan kebakaran hutan itu bisa segera ditindaklanjuti. Itu satu dari oknum orangnya nih. Nah, orangnya itu kadang ya itu tadi membuang sampah, seresah untuk dibakar, membuang puntung rokok, yuk kadang membuat api unggun. Nah, kalau udah biasanya kalau sudah itu tadi membuat api unggun, kadang apinya itu lupa tidak dimatikan sehingga dapat menyebabkan kebakaran. Pas ditinggal masih ada bara di situ. Nah, kalau masih ada bara itu jangan sekali, itu takutnya itu terjadi kebakaran merembet ke pemukiman. Takutnya seperti itu. Kalau hanya hutan kayunya saja kemungkinan laris ibaratnya terasa, penting jangan merembet ke pemukiman. Tapi ya paling tidak ya dicegah sedini mungkin lah. Takutnya hanya merembet ke pemukiman. Soalnya kalau di daerah saya beda dengan sini Pak Koyo ini. Seresah banyak sekali di sana di Bagelen. Dan itu tebal-tebal itu. Dia merembet ke pemukiman lain. Kadang dijaga pemukimannya. Jangan sampai api itu merembet ke mendekati pemukiman. Itu kita pas saat pencegahan melakukan tindakan itu kita rame-rame Pak. Mau merembet jarak sudah 20 meter dari pemukiman, konsentrasi orangnya di situ semua. Jangan sampai api itu menjalar ke pemukiman Pak. Itu mungkin ini pesan yang saya sampaikan hari ini. Saya lagi mohon untuk masyarakat Desa Jati khususnya ya, karena ini berdekatan dengan hutan negara juga, monggo untuk tidak melakukan pembakaran seresah, karena ini musim kemarau, angin banyak, seresah banyak yang kering. Kalaupun melakukan tindakan itu, melakukan pembakaran, uang ditunggoni sampai padam, baru bisa ditinggalkan. Kalau tidak, panjenengan mungkin kalau pas saat di lahan menjumpai orang yang tidak ikut kumpulan di sini, katakanlah, monggo untung dielikin, karena untuk menghindari terjadinya kebakaran. Takutnya jangan sampai kebakaran tersebut melanda beberapa hutan, terutama hutan-hutan negara ini, termasuk hutan rakyat sendiri. Semuanya yang rugi kan tetap masyarakat. Makanya mungkin saya bercerita seperti ini karena saya nangani langsung sendiri Pak. Tiap tahun, tiap musim kemarau yang agak panjang, wis bisa diprediksi, nanti bisa diprediksi sesuk kebakaran. Biasanya seperti itu. Akhirnya kebakaran itu lah. Nah, itu monggo mungkin dari kami untuk menyampaikan hal itu, mungkin dari
mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa mungkin kalau kebetulan ada menjumpai seseorang yang katakanlah di hutan di lahan pas membakar sampah itu mungkin ditemui sambil dialiri, jadi supaya apinya tidak merembet kemana-mana. Mungkin dari saya cukup itu dulu, Bapak Ibu, Mbak-mbak dan Mas mahasiswa, mungkin yang saya sampaikan itu barangkali nanti ada ada pertanyaan atau mungkin yang kurang jelas dan matur saya kurang bisa meranani di hati panjenengan, yo saya secara pribadi mohon maaf yang sebenar-benarnya. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada pengatur pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.